Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. When I think about the Lord, how it saved me, how it raised me, how it filled me with the Holy Ghost, how it healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how it picked me up and turned me around, how it placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Yeay, hello. Yo. Apa kabar semuanya? Balik lagi. Yes, di When the Music Fades bersama saya Dinda Syalaita dan saya Berry Likumahua. Ini yang adalah akan program menjawab. Ini adalah program dari Pijar TV yang dimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar Praise and worship. Worship. Tanpa berlama-lama lagi. Ini episode 12 ya by the way, teman-teman. Langsung aja. Ya. Tangan ajaib. Tangan ajaib. Balik Ulang. ke tangan yang lama. Tangan yang waktu itu. Si tangan yang waktu itu. Oke, pertanyaan. Pernyataan. Ternyata kebalik. Bawa boy. Kak, ceritain sedikit dong pengalaman kakak waktu pertama kali kakak memutuskan mau nyanyi dan bermain musik buat Tuhan. Apa yang membuat kakak terpanggil? Dari aku dulu. Silakan kakak. Pertama karena emang awalnya kita bisa bernyanyi nih, punya talentanya. Pertama. Jadi kalau nyanyi buat dunia aja mau, kenapa nyanyi buat penyelamat aku tidak mau, gitu kan? Jadi ya that's why aku memutuskan mau pelayanan sebagai singer atau dibilangnya di kita song leader sih, kayak WL gitu. Sebenarnya ya itu aku terpanggilnya karena aku pengen melayani pakai talenta aku ini gitu dan memutuskan untuk bisa melayani sebagai singer itu juga prosesnya juga panjang. Pertama, bukan hanya sekedar aku punya talenta, aku mau ini bla bla enggak. Cuman aku di mana aku berproses hati dan niat aku untuk melayani itu emang benar-benar buat Tuhan aja gitu. Karakter juga. Karakter dibentuk, bener. Karakter dibentuk, udah gitu. Tuhan juga. Yes, makanya jadi biar menyembah dengan roh dan kebenaran. Ya. Mendalam juga nggak ya? Oke, lanjut. Sorry, nggak, gue panik. Kalau aku sih, sebenarnya diawali dari dulu sih sebenarnya belum berpikir untuk bermain musik sebagai orang bilang pelayan gitu ya. Tapi dari awal memang almarhum papa udah selalu bilang, waktu kamu punya kemampuan bermusik, kamu dapat kemampuan itu dari Tuhan. Berarti dimanapun kamu bermusik, kamu mainkan itu buat Tuhan, bukan buat yang datang nonton kamu gitu. Jadi dari dulu almarhum papa punya konsep seperti itu.
Beliau juga selalu main, mau main di klub jazz kayak, mau main di kafe mana, restoran, hotel, apapun buat dia bermusik itu buat Tuhan. Nah, karena saya punya dasar pengajaran seperti itu dari orang tua, jadi saya selalu ambil value itu. Jadi dimanapun saya manggung, mau di pensi kayak, mau di festival jazz kayak, mau di gereja, mau dimanapun saya main buat Tuhan gitu. Jadi itu dasarnya yang paling pertama. Lalu waktu memahami tentang praise and worship tentunya setelah bertobat dan lain-lain, jadi ngerti bahwa ternyata it's even more than just playing gitu. Worship it's about relationship, it's about lifestyle. Akhirnya mengerti bahwa dasar terkuat tuh gini loh, kalau kita sadar bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, dengan kasih karunia yang luar biasa, sesuatu yang kita nggak layak terima, kayaknya semua orang akan terpanggil deh untuk menyembah dulu deh gitu, nggak usah melayani tanda kutip ya, tapi menyembah aja dulu gitu, karena kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya nggak layak kita dapatkan gitu. Jadi itu adalah dasarnya kenapa saya menyembah sampai hari ini. Sebenarnya kayak rasa syukur kita juga ya, sudah diberikan Betul. talenta ini, jadi kita kayak give it Diberikan back hidup to, ini, yes, diberikan talenta ini, jadi untuk kayak Tuhan. kita kasih yang terbaik buat Tuhan yang udah terlebih dahulu memberikan semuanya. Buat dunia aja kita excellent, kenapa buat Tuhan nggak mau excellent? Udah deh, jangan bahas yang gitu-gitu, ntar aku nangis guys. Ya gitu. Sehari. Mendadak Sensitif kalau ngomongin Yesus. Let's go. Oke, pertanyaan kedua ya. Masih salah ngambil juga. Jadi pernah ya, ada yang nonton, selalu nonton acara ini, selalu bilang, Kak Dinda kenapa sih selalu template bilangnya tangan ajaib. Jadi gue nggak mau ngomong tangan ajaib lagi deh. Iya? Tangan apa ya? Ada. Bilang, yang selalu komen di ini. Oh. Temen kita. Dia bilang, Apa kita ganti dong namanya? Tangan apa ya? Tangan pengharapan. tangan yang diberkati, sedap. Haleluya. Untuk memberkati banyak orang. Haleluya. Kak bagaimana? Kak bagaimana pendapat kakak tentang prophetic worship yang sampai mengundang pelukis pada saat worship untuk mencurahkan kreativitasnya di dalam momen penyembahan? Apakah ini real, Kak? Emang penyembahan Pernah deh pertanyaan ini. udah pernah. Tapi sebenarnya nih balik lagi ya, penyembahan itu tidak hanya bernyanyi atau bermain musik. Kalian kerja dengan benar, jujur, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu penyembahan loh guys. Betul. Kamu kerja nggak korupsi aja itu adalah penyembahan. Betul. Ya kan? Jadi sebenarnya kita jangan batasin praise and worship itu cuma sampai dinyanyikan, karena ekspresinya bisa banyak macamnya gitu, dan mungkin dia tarian, mungkin lukisan, atau berbagai bentuk art yang lain. Itu adalah ekspresi. Cuman dasarnya adalah kita punya kebenaran tadi kan, roh dan kebenaran. Kita punya firman Tuhan yang kita pahami, kita pelajari, kita mengerti. Lalu kita ekspresikan melalui karya-karya kita. Apakah itu tarian, apakah itu nyanyian, apakah itu lukisan. Semuanya harus dicerna dengan firman Tuhan, ya. Jadi kita menghasilkan kesenian yang kita cerna dari pemahaman firman Tuhan. Jadi yang kita ekspresikan itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi karena kita sudah belajar, kita mengerti firman Tuhan, kita punya dasarnya, lalu kita ekspresikan melalui karya seni yang memang kita punya gitu, yang di dalam diri kita. Nah, kita punya temen bahkan yang kita udah pernah jawab juga sih sebenarnya. Kita dancer yang dia bener-bener worship waktu dia lagi dance. Ada juga teman kita yang dia desainer yang sebenarnya nggak ada hubungannya, tanda kutip nggak ada hubungannya sama art gitu ya. Jadi dia memang pekerjaannya adalah desain, memberi solusi buat orang melalui desain. Tapi ketika dia melakukan itu, dia punya dasar firman Tuhan ya, oke, dasar firman Tuhan ini. Lalu setelah dia dapat dasar firman Tuhannya, baru dia kembangin menjadi karya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya real apa enggak, kita balik lagi, kita nggak bisa ngejudge gitu, karena pada akhirnya ya hasil dari buahnya itu yang kita bisa lihat. Buahnya itu berdampak dan menjadi berkat nggak tuh? Sebenarnya kalian bisa lihat dari musisi, pelukis, ataupun apapun itu ya, kehidupannya dia sih yang paling penting kalau mau lihat real apa enggaknya. Betul. Buah dari kehidupan aslinya itu. Kalau cuman hasilnya secara seni keren, tapi ternyata kehidupannya nggak selaras sama firman hanya Tuhan, cuman kesenian doang, tapi sebenarnya kehidupannya ngaco, di bisa luar juga. value-nya kebenaran firman Tuhan, ya nggak real, mungkin dia KW. Ya, oke, ya udahlah. Baik. Next question, tangan pengharapan. Tangan pengharapan. Wih, ganti lagi tangannya. Sini lo. Lo belum diambil. Yang ini gampang menyerah, tangan yang ini. Oke. Jangan Gampang menyerah. Oh, salah. Kok bukan aku yang baca sih. Kak, kalau kita suka jajan. Hah?
Beneran. Kak, kalau kita suka jajan pelayanan. Kita kenal lagi orang yang suka jajan banget, namanya Indah. Kak, kalau Alex, kita Alex. suka jajan pelayanan, maksudnya pindah dari satu gereja ke gereja lain, oke reguler gereja ya. Maksudnya pindah dari satu gereja Tunggu, dia ke sebagai gereja. pelaku apa sebagai Tar dulu nih, penikmat? bentar. Oh ya belum bener, kelar. belum selesai ya, Mama. Ih, diulang dari awal nih. Kak, kalau kita suka jajan pelayanan, maksudnya pindah dari satu gereja ke gereja lain di hari Minggu untuk pelayanan PW dan justru nggak tertanam di gereja lokal. Apakah ini salah di hadapan Tuhan? Benar. Bener lagi, bentar. Salah bukan. Benar. Salah. Bentar, maksudnya gini. Bener! Apakah itu salah? Bener! Bener-bener salah! Gitu. Bentar, masalahnya nih salah di hadapan Tuhan. Kalian tahu dulu dong konsep righteousness ya, righteousness. Kan kita udah terima kasih karunia, kita tuh tahu Kak righteousness kalau mungkin di Bible Indonesia dibilangnya Kebenaran. kebenaran. Tapi Padahal bahasanya harusnya kebenaran diri itu maksudnya Righteousness. gini. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, berarti gini, righteousness ini The righteousness of God posisi kita di diberikan hadapan kepada Tuhan kita, itu sudah gitu. benar karena dimiliki oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus. Itu dulu yang pertama, pemahaman itu yang penting ya. Nah, kalau masalah, aduh, gue itu lagi belibet banget, maaf ya tim. Belibet banget nih dari tadi. Kalau menurut saya gini sih, kalau Masuk kalian nggak gereja. tertanam di gereja lokal, maksudnya gini, kenapa sih kita harus tertanam di gereja lokal? Sebetulnya kan gini, kita bertumbuh di tempat Iya. di mana kita tertanam. Sesuai namanya, tertanam itu berarti kita bertumbuh gitu. Kalau kita nggak tertanam, Berakar. kita susah untuk berakar, kita susah untuk bertumbuh. Nah, kenapa ditekankan kita harus tertanam di gereja lokal? Karena di situ kita jadi ngerti value kita jadi tahu gimana kita menghadapi situasi, kita tahu gimana kita merespon, kita tahu teman-teman yang ada bersama dengan kita dan menghadapi badai hidup yang mungkin sama, season yang sama, kita bisa tukar pikiran, kita bisa jadi berkat gitu dan harusnya pelayanan lebih dari sekedar tanda kutip Kan kita lagi kenapa parah ya? coy, parah nggak apa-apa, tanda kutip jangan sampai pelayanan itu hanya kayak regular job aja gitu. Jadi kalian nyari di hari Minggu, oh bisa nih jam segini, langsung pindah ke jam segitu, pindah lagi jam segitu. Ada sih temen yang kita kenal yang seperti itu. Dan memang hari Minggu aja kerjaannya ya. Jadi hari Senin sampai Sabtu jalan-jalan terus. Dia benar-benar Karena menuai. penghasilannya di hari Minggu. Sempet saya kepikiran juga apa mendingan gitu aja ya. Kayaknya kita jual-jual derita dan jual-jual Yesus kayaknya lebih gampang ya untuk menghidupi. Tapi ya hatinya nggak boleh gitu guys. Tapi harusnya jangan sih kalau menurut saya. Balik lagi. Kalau lu tanya sama gue salah atau enggak, to every man their own. Maksudnya ya semua orang punya, terserah lah mereka punya gaya hidup masing-masing. Tapi kalau menurut saya gini, intentionnya berarti jangan-jangan kita punya intention yang salah gitu. Apakah kita, mungkin aja sih, tapi mungkin aja ada yang memang dia menggebu-gebu, aku pengen pelayanan 8 kali dalam sehari gitu. Aku nggak pikirin PK-nya gitu. Mungkin Ya, aja. mungkin Bisa aja. aja kan. Tapi Bisa aja. tapi kalau buat We saya never sih, know. we never know. Tapi buat saya tertanam itu menjadi satu bagian penting karena di situ kalau pinjam kata-kata teman saya namanya Moses ya, dia bilang omong kosong lah kalau lo nggak tertanam di gereja. Dia bilang, omong kosong lah kalau lo nggak tertanam di gereja tapi lo pelayanan gitu. Karena waktu kita tertanam kita tahu karakter kita tadi, balik lagi besi menajamkan Baru besi, mau bilang. manusia menajamkan sesamanya dan kita dibentuk secara karakter melalui hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya ya, manfaatnya di kita sih, tertanam, karakter kita dibentuk, kita Ya. juga jadi bisa bertumbuh di sana. Betul. Kita punya orang-orang yang benar-benar mengerti, bukan mengerti ya, bisa jadi teman pertumbuhan kita dan lain-lain. Dan kita punya tim elders ataupun pendeta ataupun gembala yang bisa mengcover kita, mereka mengcovering lah. kita, mereka membawa kita dalam doa, mereka mensupport kita gitu. Itu menurut saya itu juga penting. Gitu. Betul. Jadi jangan sampai, kalau buat saya sebagai musisi jangan sampai kita treat hari Minggu itu just another gig gitu. Kita pindah-pindah dari satu gereja ke gereja lain karena gig. Sebenarnya kan enaknya kalau misalkan gereja itu jadi udah jadi rumah buat Yes, kita. Karena kita juga home. tertanam, kita jadikan gereja itu sebagai rumah. Jadi Rumah. once Dan gak enak kita kalau misalnya kita nggak datang ke rumah tuh kayak aduh kangen ya pengen Iya, pulang ke rumah iya. gitu. Karena ada satu kerinduan karena kita kenal dengan orang-orang yang berjalan bersama kita dalam pelayanan, satu visi, nggak satu semuanya apa ya bagus gitu kayak pelangi yang indah dan lain-lain. Enggak, ada juga Ada berantem. badainya juga, berantemnya, ada marah-marahan, yang nggak suka, kesel-keselan. cuman maksudnya ya itulah kalau di dalam rumah kan kakak adik tuh emang suka berantem kan. Ya udah bagaimana kita juga belajar menemukan solusi. Betul. Ya kan, berhikmat dari Tuhan gitu, menemukan solusi untuk suatu problem gitu. Iya. Jadi kita nggak lari. Kalau saya pinjam kata-katanya Pastor Victor Wang, dia bilang gini, kalau rumah lu ledengnya tiba-tiba bermasalah, terus air bocor kemana-mana, kan lu nggak pindah kan? Pindah rumah karena ledengnya Ya kalau bocor. duitnya Enggak. banyak mah pindah. Oh, wow, kalau wow. kalau rumahnya banyak. Tapi kan pasti kan lu akan lebih memilih untuk oke kita
kita benerin dong. Benerin Karena this is our sama-sama. house, ini rumah Ya. kita gitu. Itu fungsinya kita tertanam. Bahkan direnov juga. Betul. Maaf ya, kayak susah ngomong. Cukup kali ya? Atau masih ada lagi? Oh, satu lagi, lagi, masih oke. bisa karena kita pendek jawabannya hari ini. Hah, oke. Wow. Dengan kertas ini. Pemenang arisan nggak ya, bukan? Kak, gimana cara kita tahu bahwa kita nyembah Tuhan bukan nyembah WL? Hah? Hah? Oh, ini sebagai jemaat kali ya? Ada yang suka nyembah WL? Aku sembah engkau, gitu kan? Waduh. WL. Ya gimana ya? Gimana ya? Hati kalian yang Hatimu tahu, Kak. Iya, hati kalian sih. Dan sedalam-dalamnya kita juga hatimu. nggak bisa ngejudge nggak sih? Kita nggak. Ya sebenarnya kan kalau itu diajarkan sebagai sebuah pemahaman, kita akan mengerti bahwa kita datang kita bukan lagi nonton performance kan. Siapapun yang ada di atas mimbar, di atas panggung itu, mereka bukan performer. Kita datang bukan untuk nonton performance-nya mereka, bukan untuk nonton aransemennya. Konser Keren nih gitu. minggu ini konser. Wah yang main bass si ini, wah yang main drum si ini, wah yang nyanyi WL-nya, kan bukan itu yang kita datang. Tujuan kita datang, kita mau memberikan penyembahan kita buat Tuhan. Makanya konsep pemahaman itu mesti diajarin gitu. Kita nggak bisa tahu sendiri sih. Memang harus ada yang ngajarin, harus ada yang Harus dimuridkan. memuridkan Ya, gitu. Jadi kita harus setiap dimuridkan. jemaat, setiap bangku, setiap kursi tahu bahwa ketika dia datang, dia bukan mengambil tapi dia mau memberi, dia mau menyembah Tuhan. Jadi dia mau memberikan yang terbaik. Setelah itu tentunya respon waktu kita dengar firman ya kita terima sesuatu, kita dapat pembelajaran, Ya, kita dapat betul. sesuatu yang mengubah hidup. Tapi waktu kita datang, mindset dari awal adalah kita memberikan sesuatu buat Tuhan, kita memberikan penyembahan yang ditonton oleh surga. Gitu. Ya karena kalau misalkan nyembah WL, pas WL ada salah kamu kecewa terus Iya. langsung kayak kepahitan gitu kan. Dia ngapain nyembah WL ya? Iya. Maaf ya, kayak saya WL nggak agak mati biasa. buat kamu. Bener. WL nggak mau mati buat kamu. Nah, kenapa sih? Yesus yang mati buat Semangat kamu. banget bener. Bener. Soalnya. Oke, next. Bener. Udah kan? Udah ya? Udah, oke. Oke, Segitu aja selesai. pertanyaannya. Berarti harus sering-sering kasih pertanyaan karena Yes, karena kalau kamu sering kasih pertanyaan, kamu akan berkesempatan mendapatkan bukan dianya. Iya, kok gue jadi Iya. kok gue jadi Jangan dong, saya enggak. Baju ini maksudnya. Aku sudah Children menikah. of the Light. Tuh, Be strong. Oh, sama iya benar ada baju ini. Benar. kita tunjuk ini tadi. Ya kan? Demikianlah. Nah, ini Dapat dalamnya tote bag. dapat Ini- tote bagnya. Dan di sana macam-macam ya, nggak hanya Bener. kayak gini doang. Jadi kalian berkesempatan memenangkan ini, dapat kaos juga, Dapat dapat handphone. Bukan ya? Bukan. Oh, tumbler. ngaco orang ini. Sorry. ini Apanya tumbler. satu deh. Ya udah nih tamu. Udah kali kita udah mulai makin garing ini. Oke guys, thank you pokoknya yang udah nonton. Terima kasih Sering-sering- semua yang sudah menyaksikan. Sering-sering nonton lagi, sering-sering kasih pertanyaan, sering nonton juga. Tapi bener ditonton dong episode-episode sebelumnya dari 1 sampai 11, ini episode 12 ditontonin, ada playlistnya, bisa kalian klik, bisa di ada yang like. sering nonton namanya Desi. Hai Desi. Ya, hai Des. Selalu komen kan kamu Ya, tiap episode. Jangan lupa ya. Ya ini pokoknya sering-sering biar bisa dapetin ini juga. Yes. Dan kita sama-sama di sini belajar. Kita pun juga belajar. Kita mau belajar. Ya, oke. So, Sampai ketemu di episode berikutnya. Iya. Di Music Page. Sama saya Benny Mahwa. dan saya Dinda Kita. God bless. God bless you. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.